Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan, bersyukur hari ini kita kembali bersama-sama berjumpa di dalam menikmati firman setiap hari. Jemaat yang terkasih, saya mau mengajak kita bersama-sama untuk menaikkan satu buah pujian. Pujian ini mengatakan bahwa Bapa Surgawi terus memelihara hidup kita. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian ini, Bapa Surgawi memeliharaku. Darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap ya Tuhan, Engkaulah Bapa Surgawi yang terus memelihara hidup kami. Terima kasih kalau hampir sepanjang minggu ini sampai pada hari Sabtu ini, kami boleh melihat bagaimana Engkau Allah tetap memelihara hidup kami, tetap menjaga kami, memimpin kami, bahkan setia menunjukkan kasih setia dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Kami rindu Allah Roh Kudus memimpin menerangi hati pikiran kami, supaya kami tidak hanya sekedar mendengar dan merenungkan, tapi kami boleh melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mari bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 30 ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh, murkanya menyala-nyala. Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal, bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan mengiring suling. Hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, yang akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat dan angin ribut dan hujan batu. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiring rebana dan kecapi, dan dia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran, bukankah itu untuk raja? Dasarnya dibuat dalam dan lapang, pancakannya penuh api dan kayu. Nafas Tuhan
menghanguskannya seperti sungai belerang. Saudara, santapan harian hari ini diberi judul Biarkan Allah Berkarya. Saudara, ketika seseorang merasa sakit hati karena perbuatan orang lain, umumnya responsnya adalah membalas. Bahkan ada ungkapan pembalasan yang datang akan lebih kejam. Namun, apakah pembalasan merupakan tindakan yang benar? Apakah pembalasan merupakan hak kita? Apakah pembalasan akan menyelesaikan masalah? Kemarahan dan hukuman Allah atas Asyur menunjukkan bahwa Allah tidak tinggal diam. Dia memperhatikan kondisi umatnya dan membela mereka. Ayat 27 menggambarkan kemarahan Allah kepada Asyur karena menindas umatnya dengan sangat berlebihan. Api, asap, angin, dan banjir dipakai untuk melukiskan kekuasaan, kekuatan, dan geram Allah kepada Asyur. Kemarahannya menimpa Asyur seperti api yang menghanguskan, seperti hujan yang lebat, seperti hujan batu dan badai. Saudara, ketika penghukuman sedang menimpa Asyur, umat Allah akan berpesta merayakan kemenangan dan keselamatan yang Allah berikan. Mereka akan bergembira sebab Allah sendiri yang berperang bagi mereka. Saudara, tentu cara dan waktu Tuhan menjalankan hukuman itu tidak selalu selaras dengan keinginan umatnya. Bisa jadi waktunya dianggap terlalu lambat, bisa pula hukumannya dianggap kurang kuat. Namun saudara, Allah memiliki kebijaksanaannya sendiri. Dia memberi keadilan kepada orang yang tertekan. Dia berpihak kepada orang-orang yang lemah. Allah memberi kesempatan bagi umatnya untuk melepas dari impitan musuh. Saudara, kita memiliki sistem hukum yang menentukan kesalahan seseorang dan menjatuhkan hukuman. Namun, dalam relasi personal, tidak ada hak bagi kita untuk menghakimi atau menghukum orang lain. Dalam situasi demikian, kita hanya perlu memohon kasih Allah melimpah baginya. Kita tidak berdiam diri dan kita tidak pasrah dengan keadaan, namun justru berusaha keluar dari himpitan. Saudara, kita pun berusaha untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagi orang-orang yang mengimpit orang-orang lemah dan melakukan kejahatan kepada sesamanya, mari kita berdoa agar Allah berkarya dalam hatinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami mengalami orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Kadang kami ingin membalas kejahatan ataupun sikap mereka kepada kami. Tapi kami sadar Tuhan, itu bukan hak kami, karena kami tahu Engkau Allah sendiri yang membalasnya. Tetapi Tuhan, kami hanya memohon kiranya Tuhan, ketika ada orang menyakiti hati kami, biarlah Engkau Allah menunjukkan kasih kepada mereka. Sehingga ya Tuhan, mereka boleh menyadari kesalahan mereka dan mereka boleh bertobat. Dan kami pun Tuhan, kalau Engkau mendapati kami melakukan hal yang demikian, melakukan kejahatan kepada orang lain, kami mohon ampun Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak menjadi orang yang jahat, yang menindas orang-orang di sekitar kami. Tetapi tolong kami supaya kami menjadi pembawa damai, sebagaimana Engkau Kristus adalah Allah yang membawa damai dalam hidup umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, materaikan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Ini doa kami ya Tuhan, demi Yesus kami berdoa, amin.